Silakan Bu Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Hartanti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 dari UNJ. Saya minta izin untuk melakukan kegiatan peer teaching hari ini. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Tapi kalian tetap sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, Ibu doakan semoga anak-anak hebat Ibu semua dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun kita masih belajar secara daring ya. Tetap semangat ya. Oke, Ibu punya yel-yel nih. Kalau misalkan Ibu bilang, siapa anak hebat? Saya. Yes. Oke, siap? Oke. Siap, Bu. Ya. Oke. Siapa anak hebat? Saya. Wah, masih ini kayaknya masih terlena dengan liburan sepertinya. Kita coba sekali lagi yang semangat. Oke. Siapa anak hebat? Saya. Yes. Oke, hebat semuanya. Oke, sebelumnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Elias? Ada Bu, saya hadir. Oke, Ririn? Hadir Bu. Ini sepertinya sudah hadir semua, alhamdulillah semuanya disiplin, tepat waktu dalam mengikuti kegiatan Google Meet, berarti semua sudah semangat, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Ibu mau izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang tema 5H, lingkungan sahabat kita, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Hari ini tanggal 20, absen nomor 20, Ibu minta untuk memimpin doa ya hari ini. Siapa ya? Absen 20 siapa ya? Teman-teman ada ingat? Aku siapa nih aku? Wita Bu. Oh, Prawita ya. Oke, silakan minta tolong Ibu untuk memimpin doa ya. Oke teman-teman, sebelum belajar hari ini kita awali dengan baca doa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Prawita. Sama-sama Bu. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, meningkatkan rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan secara bersama-sama lagu Sorak-Sorak Bergembira. Oke, silakan di-unmute anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira dengan semangat. Oke. Selanjutnya Ibu mau mengecek terlebih dahulu nih kesiapan kalian. Coba dilihat kameranya yang masih belum aktif. Tolong diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian posisi duduknya menghadap kamera. Ibu mau melihat nih wajah cantik, wajah gantengnya semuanya nih. Coba dilihat senyumnya, mana senyumnya. Harus senyum supaya tetap semangat, oke? Coba, oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya silakan kalian selain membuka Google Meet, dibuka aplikasi Google Classroom-nya. Karena nanti Ibu Guru akan memberikan materi melalui Google Classroom dan ada nanti latihan soal evaluasi dan LKPD di sana. Jadi tolong dipersiapkan ya anak-anak ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ready? Sudah Bu. Okay. Ready. Pada materi sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama tentang manfaat air bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kira-kira nih, kita memanfaatkan air untuk apa saja sih? Ada yang masih ingat? Untuk minum. Ya, untuk minum. Untuk kehidupan sehari-hari Bu, di rumah mama, di rumahku. Oke, ternyata banyak manfaat air bagi kita ya. Oke, tadi kita hari ini akan, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, seperti tadi Ibu sudah informasikan bahwa hari ini kita belajar tentang tema 5H, lingkungan sahabat kita, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah kita mengamati teks sebuah lagu, kita bisa mengidentifikasi tangga nada dari lagu tersebut dengan tepat. Kemudian, setelah kita mendengarkan sebuah lagu, kita bisa menyanyikan lagu sesuai dengan tangga nada dengan tepat.
tepat. Selanjutnya, nanti ada gambar tentang terjadinya proses hujan dan kita bisa menjelaskan proses terjadinya siklus air dengan baik. Kemudian nanti akan ditayangkan sebuah videonya tentang siklus air dan kalian bisa menganalisis tahapan peristiwa siklus air dengan runtut. Oke, selanjutnya setelah kita melihat tayangan dari video siklus air, kita bisa membuat buklet sederhana untuk menjelaskan siklus air secara tepat. Selanjutnya, setelah kita membuat buklet sederhana, kalian bisa mempresentasikan tahapan siklus air secara runtut. Oke, supaya kalian bisa lebih fokus nih, kita main games terlebih dahulu, kita ice breaking terlebih dahulu. Setuju? Setuju, Bu. Seru. Oke, kita main games dulu ya, supaya kita tetap semangat, happy belajarnya. Kita lihat ya, tata cara bermainnya. Oke, cara bermainnya yang pertama, nanti setiap slide itu akan muncul petunjuk tebak gambar berupa objek dan huruf. Nah, nanti petunjuk objek dan hurufnya ini akan mengarah pada satu jawaban. Bisa benda, bisa hewan, ataupun sebuah tempat. Nah, nanti kalian memiliki waktu 15 detik untuk menebak. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, good. Siapa anak hebat? Saya. Yes. Oke, siap bermain? Siap. Siap, Bu. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, di sini slideshow, di sana belum ya? Oke. Kalian memiliki waktu 15 detik untuk menjawab. Kira-kira Aku jawab, Bu. Gajah. apa jawabannya? Gajah. Wajah, coba kita lihat apakah jawabannya. Rawita, kita lihat ya. Wah, ternyata betul. Selamat kepada anak-anak hebat yang sudah menjawab jawabannya dengan tepat. Oke, good job. Oke, satu lagi ya. Satu lagi kita lihat. Gambar apakah ini? Silakan ditebak. Gambar apa ya? Oke, kira-kira ini gambar apa ya? Sudah muncul? Ayo tebak. Chris. Jawabannya apa? Kris. Jangkrik. Oke, Jangkrik ya, Bu. betul sekali. Tadi Bowo yang jawab ya. Oke, Iya, selamat Bu. kepada anak Kok hebat Bowo yang nggak sudah angkat menjawab. tangan dulu sih, Bu? Main langsung jawab aja. Ya nih curang nih. Kurang. Ya nanti kalau ada yang mau jawab raisen terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya tadi pagi nih sebelum kalian gabung Google Meet, apakah sudah mandi semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu, udah wangi. Nah, sekarang kita akan membahas yang berhubungan dengan air nih. Ibu memiliki lagu yang berhubungan dengan kegiatan tadi tuh mandi ya, tentang air. Oke, nanti kalian simak terlebih dahulu lagu tentang air, kemudian nanti kita menyanyi bersama-sama ya, setuju? Setuju. Oke, simak baik-baik ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyanyi dengan semangat, dengan senyuman ya, sangat menghayati dari lagu tersebut. Oke, selanjutnya nih kira-kira nih tadi kita menyanyikan lagu tentang apa ya? Air. Jun. Tentang air, iya tentang air terjun. Tadi yang pertama-tama kan Ibu sudah menanyakan manfaat air untuk kalian tuh apa saja. Ternyata air itu sangat penting bagi kehidupan di bumi ini ya. Setiap hari kita tidak terlepas dari air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri di pagi hari, kemudian mama kalian memasak ya, membuat sarapan kalian itu juga menggunakan air, kemudian sampai nanti mau tidur sikat gigi juga menggunakan air untuk berkumur-kumur. Betul? Betul tidak? Bu. Betul. Oke, kita lanjutkan. Ibu memiliki gambar nih. Kalian tebak ya, ini gambar apa ya? Coba diamati, ini gambar apa ya?
Ada awan, ada matahari, ada Ada gunung, ada gunung, ada hujan, Bu. hujan, Bu. Iya, ada Itu sungai. ada pohon kecil, Bu. Ada pohon kecil. Nah, ini tadi ada yang bilang, Bu, ini peristiwa hujan. Betul sekali, Good. Oke, bagaimana sih peristiwa hujan ini bisa berlangsung? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, Bu, itu, Bu. Aisyah, bagaimana? Ya, Bu. Iya, boleh. Ya, itu ada apa namanya? Di laut itu ada apa namanya, karena mataharinya panas, jadi lautnya itu menguap, Bu, ke atas tuh, Bu. Ke atas tuh jadi awan tuh ya, Bu. Terus awannya itu pindah, Bu, dari laut dia pindah ke daratan itu. Lalu di sana itu ada titik-titik hujannya mulai turun, lalu membasahi daratan, dia meresap ke tanah, Bu, lalu kembali lagi ke laut ya, Bu ya. Iya, betul, Elias. Terima kasih, Elias. Good job. Penjelasannya sangat lengkap. Apa dampaknya sih bagi makhluk hidup apabila siklus air tidak berjalan dengan baik dan jumlah air yang ada di bumi ini tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup? Keringan, Bu. Nanti hewan-hewannya nggak bisa hidup, Bu. Hewan-hewannya tidak bisa hidup. Ada lagi ya, kekeringan akan terjadi di mana-mana sehingga nanti terkadang suka ada daerah yang kekurangan air sehingga nanti mereka itu penduduknya harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan harganya itu cukup mahal, ya. Oke, selanjutnya nih, ini kan berhubungan dengan siklus air ya. Peristiwa hujan ini nama lainnya siklus air kalau kita kenal, atau biasa juga disebut dengan daur air atau disebut juga dengan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini adalah proses perputaran air yang terjadi secara menerus dari permukaan bumi kemudian ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Ini akan terjadi secara terus-menerus. Maka dari itu jumlah air di bumi akan selalu tetap, ya. Berikut Ibu akan putarkan video nih tentang siklus air. Disimak baik-baik ya. Ibu harapkan setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa menganalisis setiap tahapan siklus air yang terjadi di bumi ini. Ya, oke. Perhatikan baik-baik teman-teman semua. Tahukah kalian, meskipun 70% permukaan bumi adalah air, hanya minum yang didapatkan melalui evaporasi sungai air dan air menjadi bumi, sehingga permukaan bumi sang air mau cepat, sehingga semua air hujan kembali. Air di dalam tanah, air tanah akan berkumpul dan keluar melalui sumur. Oke, setelah tadi kita menyimak video yang sudah ditayangkan, kira-kira ada berapa tahapan siklus air yang terjadi? Ada 4, Bu. Ada 4. Apa saja? Transpirasi, Pinter. Oke, lanjut. kondensasi, Kondensasi, presipitasi, satu lagi itu Bu, infiltrasi. infiltrasi. Oke, terima kasih Dian. Bagus sekali jawabannya ya, good job. Oke, kita analisis ya. Ibu memiliki gambar seperti ini nih. Kira-kira ini terjadi pada peristiwa tahapan apa ya? Siapa yang mau menjawab? Raise hand. Saya Bu, Oke, silakan Dian. peristiwa air menguap Bu, berarti transpirasi ya Bu. Air menguapnya dari pepohonan atau dari laut? Saya Bu, laut ya Dari Bu. Iya, kalau dari laut namanya apa teman-teman? Evaporasi. Evaporasi, Bu. Evaporasi. Kalau transpirasi penguapannya berasal dari mana? Dari tumbuhan ya. Dari tumbuhan. Pinter-pinter semua murid Ibu. Oke, lanjut. Kalau peristiwa ini kira-kira tahapannya apa ya? Saya Bu, Pengembunan, Bu. Pengembunan atau disebutnya apa nama lainnya? kondensasi. Kondensasi. Ada yang bisa menjelaskan peristiwa kondensasi pada siklus air? Saya, Bu. Oke, silakan Ririn. Ya, jadi pada proses kondensasi atau pengembunan itu terjadi karena air laut yang terkena sinar matahari itu menguap sehingga membentuk butiran-butiran air, Bu. Oke, terima kasih Ririn. Jadi semakin Sama-sama, Bu. tinggi dari permukaan bumi, uap air itu akan mengalami pendinginan dan membentuk apa nih? Titik-titik air. Ya. Titik-titik air. Kemudian perubahan wujud uap air menjadi titik air ini disebut dengan kondensasi atau peristiwa pengembunan. Kemudian kumpulan titik-titik air itu akan membentuk gumpalan awan. Oke, kalau yang ini kira-kira ini peristiwa apa ya dalam siklus air? Hujan ya, Bu. Peristiwa
Betul sekali bawah. Oke, good. Namanya apa ya? Disebut apa ya? Peristiwa apa ini? Presitasi. Presipitasi ya, Bu. Iya, pintar-pintar semuanya. Kalau peristiwa yang ini nih, apa ya namanya? Infiltrasi, Bu. Infiltrasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu peristiwa infiltrasi? Itu, Bu, air hujannya menyerap ke dalam tanah, Bu. Ya, air hujannya menyerap ke dalam tanah. Nama peristiwanya infiltrasi. Oke, setelah kita menggali informasi dari video siklus air tadi, kita akan belajar membuat buklet sederhana tentang siklus air. Ada yang pernah dengar tentang buklet? Belum, Bu. Belum. Oke, supaya kita mengetahui tentang buklet, bagaimana cara membuatnya, kita simak terlebih dahulu ya video berikut ini. Sudah siap? Diamatai baik-baik ya, supaya nanti kalian tidak salah langkah dalam membuat buklet. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau menjelaskan ke kalian gimana caranya membuat buklet. Ditonton video ini, kalian lipat ke bagian ini, dan kalian tidak lipat ke halaman kandung aku sudah menonton. Oke, dari video yang tadi kita simak, kita bisa simpulkan apa sih itu buklet? Iya, jadi buklet itu adalah bukunya berukuran kecil. Ya, di situ nanti ada, iya kayak buku diary, tapi di situ nanti isinya ada berupa gambar, kemudian ada wacananya. Biasanya buklet ini berisi info, deskripsi, ada terdapat gambar, kemudian terdapat foto-foto wacana yang akan dibahas. Nah, susunannya biasa terdiri atas cover, kemudian ada daftar isi, terdapat isi atau inti yang akan dibahas dalam buklet tersebut. Oke, pernah tidak kalian membuat melihat tayangan berita yang berkaitan dengan dampak yang terjadi apabila kita memanfaatkan air secara berlebihan? Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah. Apa sih dampaknya kira-kira kalau misalkan kita menggunakan air secara berlebihan? Nah, nanti persediaan airnya habis, Bu. Berarti kalau misalkan setelah menggunakan sebaiknya Ditutup kerannya kerannya. tutup. Ya, pintar sekali. Kemudian apa yang harus kita lakukan nih supaya siklus air di bumi ini tetap berlangsung dengan baik? Dihemat, Bu. Dihemat penggunaan airnya, pintar Ulfa. Lanjut, ada lagi yang bisa menjawab? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Membuang sampah pada tempatnya. Pengaruhnya apa tuh? Kita harus membuang sampah terhadap tempatnya. Biar airnya nggak kotor, Bu. Supaya airnya tidak kotor atau tidak Tercemar. dan tidak mengganggu proses evaporasi. Ya. Setelah tadi kita melihat tayangan dari video membuat buklet, masih ingat langkah-langkah dari video tersebut, teman-teman? Masih, Bu. Masih. Bu. Baru nanti bukletnya dihias ya. Nanti ditentukan. Jadi nanti pembahasan isi buklet siklus airnya itu tentang yang pertama, kan kalau sudah terbentuk seperti ini nih, terlihat tidak bukletnya Ibu? Terlihat, Bu. Iya, Bu. Kalau sudah Kelihatan, Bu. terbentuk seperti ini, nanti ditentukan kalian mau membuat cover di sebelah mana. Ya, nanti isinya yang pertama adalah covernya. Covernya ini harus sesuai dengan tema. Oke, selanjutnya dalam berikutnya berisi tentang tahapan-tahapan siklus air dimulai dari evaporasi sampai infiltrasi. Nah, di halaman terakhir, kalian memberikan solusi apa yang harus kalian lakukan supaya siklus air di bumi ini tetap berlangsung dengan baik. Sekarang dipersiapkan terlebih dahulu perlengkapannya ya. Tadi apa saja yang dibutuhkan perlengkapannya? Kertas HPS, Ya, kemudian gunting, gunting, apa lagi? pensil warna, Bu. Pensil warna. Oke, sudah ready untuk membuatnya? Sudah, Bu. Mudah Sudah, bukan? Bu. Setelah melihat tadi tayangan video dari pembuatan buklet, mudah bukan? Kalian bisa ya? Bisa, Bu. Nah, oke, kira-kira kita bisa mengumpulkannya batas akhirnya kapan ya? Boleh nggak, Bu? Sejam lagi ya, Bu. Sejam lagi ya. 60 menit saja ya. Kemudian nanti 1 jam kemudian kita akan presentasi hasil dari buklet kalian tentang siklus air. Oke, sekarang silakan dicoba untuk membuatnya. Selamat mencoba anak-anak.
Jangan lupa ya, 1 jam kemudian kita kumpulkan hasil bukletnya. Oke anak-anak semuanya bagaimana? Bukletnya sudah sampai mana? Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Alhamdulillah. Oke anak-anak semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Ditampilkan. Ibu mau izin foto terlebih dahulu, Ibu mau screenshot terlebih dahulu. Oke. Senyum ya. Oke, tunjukkan bukletnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak hebat Ibu. Oke, selanjutnya, adakah yang bersedia untuk mempresentasikan karya bukletnya? Aku mau, Bu, aku. Oke, silakan Elias. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Iya, Bu. Nih, tadi saya udah bikin itunya, apa namanya? Diperlihatkan Elias di kamera supaya Iya. teman-teman yang melihat. Oke, terima Ini, Bu, kasih. tadi saya sudah buat nih, Bu. Ininya, apa namanya? Bukletnya jadi kecil ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Itu, Bu. Ini judul bukletnya saya kasih nama siklus air, Bu, ya. Siklus air. Lalu ada gambar mataharinya, ada gambar awannya, ada gambar hujannya, Bu. Nah, di dalamnya itu ada proses yang pertama, Bu, penguapan. Lalu di halaman berikutnya itu ada pengembunan, Bu. Setelah itu pengembunan atau kondensasi. Lalu setelah itu di halaman berikutnya, nah ini ada presipitasi, Bu. Nih ya, hujannya udah turun tuh, Bu, ya. Lalu di sebelahnya lagi ada penyerapan, Bu, tuh. Penyerapan air hujannya diserap ke dalam tanah itu, Bu, ya. Lalu yang terakhir nih ada agar siklus airnya tetap berjalan, apa yang dibuat nih, Bu? Ada 3, Bu, ada 3. Itu, Bu, dari saya, Bu. Makasih. Oke, tepuk tangan untuk Keren Elias. banget. Bagus ya. Bagus, terima kasih Elias. Hebat, good job. Oke, selanjutnya ada yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Saya, Bu. Oke, silakan Dian. Ini, Bu, buklet saya tapi kecil, Bu. Nggak apa-apa ya. Iya kan. Nah, ini buklet siklus airnya. Yang pertama itu ada evaporasi dan transpirasi, Bu. Ini tentang penguapan yang terjadi pada air laut dan tumbuhan. Yang kedua itu ada kondensasi. Itu yang titik air itu, uap air itu menjadi titik-titik air, Bu. Yang ketiga itu ada presipitasi. Nah, ini titik-titik air tadi turun, Bu. Nih. Nah, setelah turun terus infiltrasi, Bu, yang terakhir. Yang air yang turun tadi menyerap ke dalam tanah. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini harus dilakukan Keren. agar siklus air berjalan dengan baik. Sekian. Oke, terima kasih Dian. Tepuk tangan untuk Dian, teman-teman. Good job Dian. Terima kasih Elias dan Dian yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Oke, baik. Ada yang mau memberi tanggapan mengenai hasil karya Dian dan Elias? Sudah bagus ya? Iya, Bu, sudah bagus, keren sekali. Yang lain juga pasti bagus-bagus, keren-keren. Ya, nanti hasil karya bukletnya sebentar kalian kumpulkan ya. Nah, ini Ibu sudah sediakan di Google Classroom. Ibu sudah share di file hasil buklet siklus air melalui Google Form. Nanti Google Form ini tinggal kalian klik, ya, nanti akan terbuka linknya seperti ini. Nah, hasil bukletnya kalian foto per halaman. Jadi yang pertama misalkan ini covernya difoto, kemudian halaman kedua dan 3 satu halaman saja, ya, satu foto saja, dan seterusnya. Kemudian kalian upload, di sini tambahkan file, kemudian jangan lupa klik tombol kirim atau submit. Ibu tunggu sampai pukul 2 siang ya, bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ketika kalian membuat buklet, apakah ada hambatan? Hambatan dan kesulitan selama membuat buklet ini? Tidak ada, Bu. Mudah ya? Oke, good. Oke. Apakah ada pertanyaan tentang materi pada hari ini? Iya, Bu, mau nanya. Ya, silakan Bowo. Di materi tadi Ibu menyampaikan tentang air hujan juga ya, Bu, ya.
Saya mau nanya Bu, gini, apakah air yang kotor atau air yang tercemar seperti di sungai itu ketika hujan kotorannya akan turun bersama hujan juga Bu? Oke, baik Bowo, terima kasih. Oke, seperti sungai yang tercemar seperti itu ya, yang terkontaminasi. Apakah zat pencemarnya atau kotorannya akan turun bersama hujan? Ketika terjadi evaporasi, yang menguap itu hanyalah air. Kotoran maupun zat tercemarnya tidak akan ikut menguap seperti itu. Jadi ketika turun hujan, itu sudah insya Allah sudah bersih, sudah jernih seperti itu. Paham? Berarti kalau air hujan boleh diminum nggak, Bu? Tetap harus dimasak karena ketika turun itu kan nanti kita akan belajar di materi berikutnya tentang peristiwa hujan asam. Jadi di situ nanti ketika di udara itu kan banyak zat-zat yang pencemar ya, seperti karbon dioksida, kemudian timbal dioksida. Nah nanti itu ketika turun hujan dia bisa terbawa tuh dengan air hujan tersebut. Yang bisa kita gunakan adalah air tanah, karena ketika masuk ke dalam tanah itu dia akan tersaring oleh tanah, oleh bebatuan yang ada di tanah. Nah itu baru bisa kita gunakan sebagai air bersih. Karena ketika turun hujan itu debu-debu itu juga akan terbawa bersama air hujan yang turun, seperti itu. Jadi yang aman itu adalah air tanah. Nanti kita akan belajar di subtema kedua, ya. Oke. Selanjutnya kita mau main games. Punya games ini nanti Ibu akan share melalui chat ya. Kalian bisa berlomba-lomba siapa yang paling cepat dan siapa yang paling jawabnya paling banyak betulnya. Nanti akan Ibu berikan hadiah. Oke, silakan. Tentang siklus air. Kita lihat nih siapa tiga teratas. Oke, kita sudah menemukan 3 pemenang ya. Ada Bowo peringkat pertama, Elias dan Prawita. Oke, selamat. Nanti bisa mengambil hadiahnya di sekolah ya ketika pembelajaran. Oke. Teman yang lain jangan bersedih, nanti pembelajaran lain ada games lagi ya. Oke, nanti Ibu juga akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasinya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Waktu pengumpulannya sama seperti pengumpulan buklet pada pukul 2 siang ya. Jadi nanti ada 2 tugas yang kalian kumpulkan. Yang pertama buklet, yang kedua adalah soal evaluasi. Paling lambat dikumpulkan pada pukul 2 siang. Oke. Kita sudah selesai nih pembelajaran hari ini. Kita simpulkan kira-kira kita hari ini belajar apa saja ya. Jangan sampai nanti kalian ditanya sama mama papa, belajar apa nah hari ini? Tidak tahu, Bu Fitri, tanya saja Bu Fitri, jangan seperti itu jawabnya ya. Apa oleh-olehnya untuk ayah dan bunda hari ini? Belajar apa hari ini? Siklus Saya belajar membuat buku. Buklet membuat buku sama buku, buklet siklus air. Oke, tentang siklus air. Ada berapa tahap tadi siklus airnya? Ada 4. Oke, apa saja yang pertama? evaporasi, Yang kedua, kondensasi, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi, presipitasi. Yang keempat, infiltrasi. Oke, good job semua, berarti menyimak baik-baik dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan apa saja sih yang bisa mengganggu mengganggu siklus air. Nah, seperti itu. Kemudian terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah hadir tepat waktu, ya, sudah disiplin, sudah percaya diri dalam presentasikan hasil karya kalian. Oke, pertahankan sikap positif tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelumnya kita tutup dengan doa dipimpin oleh salah satu murid. Ada yang mau membantu memimpin doa hari ini? Aku, Bu. Oke, silakan Bu Fani. Teman-teman, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Fani. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.